Gempa magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Jawa Barat dan terasa hingga Jakarta. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa terjadi di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, tanggal 21 November tahun 2022, pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Provinsi Jawa Barat mengatakan, gempa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Saat ini, BPBD Jabar masih mendata dan berkoordinasi dengan BPBD di daerah terdampak. Dari pantauan di Kabupaten Cianjur, terlihat warga berlarian keluar rumah saat gempa terjadi. Puluhan warga berteriak histeris sambil menuju ke lapangan terbuka. Tampak juga puluhan rumah rusak dan atap-atap jebol. Sekretaris Daerah atau Sekda, Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah melaporkan, kerugian material jumlah rumah rusak tervalidasi sementara pada Sabtu ini pukul 15 waktu Indonesia Barat adalah 35.601 unit, kata Cecep dalam konferensi pers update gempa bumi di Cianjur, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Cecep merinci, rumah rusak berat yang sudah tervalidasi mencapai 7.817 unit, rumah rusak sedang 10.589 unit dan rumah rusak ringan 17.195 unit. Selain rumah, ada pula beberapa infrastruktur publik lainnya yang rusak. Infrastruktur yang rusak itu sarana pendidikan 518 unit yang sudah diverifikasi, tempat ibadah 269 buah, fasilitas kesehatan 14 buah, dan kantor 17 buah, ucap Cecep. Bupati Cianjur Herman Suherman melaporkan, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, kini mencapai 334 jiwa. Jumlah ini bertambah sebanyak 3 orang dari hasil pencarian korban pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Herman mengungkapkan, sejauh ini masih ada korban jiwa yang masih dalam pencarian, dengan jumlah sebanyak 8 jiwa. Kemudian per hari ini, jumlah korban gempa yang mengalami luka berat mencapai 593 orang. Adapun jumlah korban luka berat yang masih dirawat di RS seluruh Cianjur mencapai 49 orang. Adapun berdasarkan validasi data sementara pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdapat 494 titik pengungsian, dengan rincian 375 titik pengungsian tersebut dan 119 titik pengungsian mandiri. Jumlah pengungsi saat ini mencapai 114.683 jiwa yang berasal dari 41.166 KK. Pengungsi 114.683 jiwa, yakni pengungsi laki-laki 54.781 jiwa, perempuan 59.902 jiwa, penyandang disabilitas 147 jiwa, ibu hamil 1.640 jiwa, dan lansia 7.453 jiwa, jelas Herman. Sebagai informasi, gempa bumi mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Senin pekan lalu. Hingga kini, sudah ada 379 kali gempa susulan yang didata oleh BMKG. Kabar duka bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat ini juga menjadi pemberitaan media asing, mulai dari media berbasis di Britania Raya hingga Amerika Serikat. Berikut sederet media asing yang menyoroti bencana gempa bumi di Cianjur. 1. British Broadcasting Corporation atau BBC, media penyiaran umum Britania Raya yang berbasis di Broadcasting House di Westminster, London. BBC ikut menyoroti gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ini. Mereka menulis laporan berjudul, Indonesia, Gempa Jawa Membunuh Puluhan dan Ratusan Cedera, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. 2. Washington Post, media surat kabar terbesar dan tertua di Washington, D.C., Amerika Serikat. Washington Post juga mengabarkan soal duka bencana gempa bumi di Cianjur dalam laporan berjudul, lebih dari 160 tewas dalam gempa Indonesia di Jawa Barat, kata para pejabat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa bencana ini diyakini sebagai gempa bumi yang paling mematikan di Indonesia sepanjang 2022. 3. Sky News, media Sky News merilis laporan berjudul, Gempa Indonesia, setidaknya 162 orang tewas setelah gempa berkekuatan 5,6 di Jawa Barat, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa mayoritas korban adalah anak-anak. 4. Upnews, sebuah media yang berpusat di New York City melaporkan bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur,
Jawa Barat pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Laporan tersebut diberi judul, Gempa Indonesia menewaskan sedikitnya 162 orang dan melukai ratusan lainnya. Diberitakan bahwa rumah sakit kewalahan menangani korban yang terluka akibat bencana gempa bumi itu. Pasalnya, korban terluka dan tewas dilaporkan terus meningkat. 5. Euronews, media asing Euronews merilis laporan berjudul, Pencarian semalam untuk korban setelah gempa mematikan melanda Jawa, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Dalam laporan tersebut, Survei Geologi AS menyebutkan bahwa gempa bermagnitudo 5,6 berpusat di Cianjur, Jawa Barat pada kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Presiden Joko Widodo kembali meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak gempa bumi dalam kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyapa sekaligus memberikan bantuan kepada para pengungsi yang menjadi korban gempa. Salah satu bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk masing-masing tenda pengungsi. Presiden mengatakan, uang tunai itu bisa dimanfaatkan warga yang mengungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita beri 5 juta rupiah, bisa dipakai jika ada keperluan mendadak, dititipkan kepada RW ya, ujar Jokowi saat menyerahkan bantuan kepada para pengungsi di tempat pengungsian Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ini untuk bapak-bapak ada sarung, dan ibu-ibu ada mukena, semua dapat, ujar Presiden. Presiden pun berpesan agar para pengungsi untuk sabar dalam menghadapi cobaan berupa bencana alam ini. Kepala negara pun menjelaskan bahwa pemerintah akan segera memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi yang rumahnya mengalami kerusakan. Semuanya sabar, pemerintah akan segera memberikan bantuan, nanti bisa dibangun sendiri atau bisa dibangunkan oleh pemerintah, nanti akan segera dilaksanakan kalau sudah situasinya mereda, ungkap Jokowi. Sementara itu, Ade Supriyadi yang merupakan Ketua RW 02 di Desa Cijedil, mengaku sangat bersyukur atas kehadiran Presiden Jokowi di wilayah tersebut. Besar harapan pembangunan untuk rumah tersebut yang sudah hancur, karena dari sekian ribu banyak rumah di sini, yang hancur itu bisa dikatakan 90%, yang rusak berat, tambahnya. Diketahui, pemerintah Kabupaten Cianjur juga telah membentuk Satgas Penanganan Gempa Bumi Cianjur yang dipimpin oleh Bupati dan di bawahnya memiliki beberapa bagian. Oleh karena itu, pihaknya optimistis dengan terbentuknya Satgas tersebut, dapat melaksanakan tugas penanganan gempa bumi Cianjur dengan sebaik-baiknya. Untuk saudaraku dimanapun kalian berada, mari kita ringankan beban mereka, paling tidak kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam duka bencana alam di Cianjur. Tidak ada yang lebih bermakna selain berbagi suka dan duka untuk saudara kita di sana.